akhirnya dengan dialog seperti itu, pemuda Yahudi ini masuk ke dalam Islam sebagai Muslim, karena mengetahui bahwasanya surgaku sekarang ini kok seperti ini ya, bagaimana nanti siksa di akhirat. Akhirnya seperti itu, kalau saya surganya seperti ini berarti siksaku lebih lagi di akhirat nanti. Kalau saya masuk Muslim, inilah ujianku di sini, dan nanti di akhirat akan lebih utama dan lebih menyenangkan di dalam kehidupan di jalannya Allah. Makanya dengan bersahadat akhirnya menjadi Muslim. Nah, itulah sebuah kisah, salah satu sebuah kisah. Kemudian kembali ke rukun iman tadi. Karena 80% masih membutuhkan biaya. Sekarang kembali kepada kita. Kita mau mengikuti Rasulullah atau kita menikmati dunia yang cuma sekedar mampir membing, cuma yang sebentar saja ini. Dari sini di dalam diri kita pasti akan memilih berarti umat Muslim itu harus kaya untuk bisa menjalankan rukun iman ini. Bagaimana tidak kaya ketika saya tidak punya uang, tidak punya rezeki yang banyak? Saya mau pergi haji gimana? Saya mau membayar zakat, membayar baitul malnya gimana? Makanya ini sebuah tantangan bahwasanya Muslim itu dituntut untuk menjadi seorang yang kaya raya. Diciptakan Allah untuk menjadi seorang kaya raya. Bagaimana menjalankan sebuah cara untuk mencapai hal tersebut? Pernah dikisahkan oleh sahabat Rasulullah, jamaah sekalian, tahu tidak ya siapa yang paling kaya di dunia ini? Yang pernah kaya raya? Ada yang tahu? Yang kaya raya di dunia ini yang pernah selama sampai saat ini? Korun. Siapa lagi? Nabi Sulaiman. Nah, ini menarik. Karena Nabi Sulaiman pernah berdoa. Doanya seperti apa? Nah, seperti ini. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzuka bika minan nar. Artinya nah, Rabbi firli wa habli mulkan la yabghi li abdi min ba'di innaka anta Rahmanul Hakim. Yaitu ya Rabbku, ampunilah dosaku dan diberilah padaku kerajaan yang tidak akan bisa dimiliki oleh seorang pun setelahku. Jadi kerajaan yang dimiliki Nabi Sulaiman itu tidak ada dimiliki oleh generasi berikutnya. Jadi hanya Nabi Sulaiman yang memiliki itu. Nah, ada kisah menarik dari Nabi Sulaiman. Panjenengan tahu kalau Nabi Sulaiman itu punya kuda sejumlah 20.000 kuda pilihan. Ini kuda perang. Panjenengan tahu sendiri kalau kuda perang dia pasti tinggi, besar, gagah. Dan harganya di atas 100 juta kalau sekarang dirupiahkan. Nah, dari kisah ini pada suatu hari Nabi Sulaiman ini sibuk dengan kuda-kudanya, yaitu memandikan sambil menghitung. Akhirnya ketika dia luas ya, 20.000 kuda itu luas banget. Mungkin satu kampung itu nggak cukup untuk menampung 20.000 kuda. Ketika mengecek semua kuda-kudanya, sampailah di waktu lewat asar, jadi menjelang maghrib. Nah, setelah menjelang maghrib ini akhirnya apa? Akhirnya Nabi Sulaiman ini lupa, belum sholat asar.
Akhirnya dengan waktu yang mepet banget dengan maghrib, akhirnya tidak kekejar. Sholat asarnya tidak kekejar. Dari sini kemudian ketika tidak kekejar, timbul penyesalan. Tidak bisa tidur nanti sore malam. Ya Allah, kenapa saya terlewat? Akhirnya apa? Beliau memerintahkan anak buahnya potong semua kuda-kuda yang sejumlah 20.000. Akhirnya dipotong dan dagingnya dibagikan kepada kaumnya. Jadi dimanfaatkan, bukan dibunuh, tapi dimanfaatkan untuk kaumnya. Nah, Allah sendiri mendengar pertaubatan Nabi Sulaiman ini. Nah, kemudian Allah mengabulkan, memberikan pengganti dari pertaubatan ini, dari kuda-kuda yang tadi itu diganti oleh Allah, yaitu dikasih angin. Dikasih angin, yang angin ini ketika melewati suatu daerah itu tanah akan menjadi subur. Dan perlu diketahui bahwasanya angin ini jalannya itu 1 tahun ke depan dan 1 tahun kembali. Jadi misalkan angin saya perintahkan, Nabi Sulaiman perintahkan, oh angin ini ke arah timur, maka dari sini perjalanan 1 tahun ke timur itu tanahnya akan menjadi subur. Dan kembalinya itu 1 tahun lagi kembali. Nah itulah, dan Allah menyampaikan bahwasanya inilah harta yang terbaik yang kamu miliki dibandingkan 20.000 ekor kuda yang telah kamu sendiri. Karena 20 ekor kuda ini apanya, kemanfaatannya itu dipandang oleh Allah ini tidak bisa menggantikan angin yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Tidak bisa menggantikan kenikmatannya. Kemudian kita flashback lagi yang 80%. Jadi umat muslim diwajibkan untuk kaya, dimampukan secara finansial, dimampukan secara giroh kita, kekuatan. Kadang kita sudah punya uang, tapi giroh kita itu takut. Saya mau ke Baitullah, saya mau umroh atau haji, tapi saya masih takut. Saya itu masih banyak dosa, saya masih banyak kesalahan yang saya buat. Akhirnya Allah menguatkan dengan giroh di dalam hati supaya untuk menguatkan diri, menguatkan diri sendiri. Mengapa saya mau memotivasi jamaah sekalian untuk menjadi orang yang kaya? Karena ketika kita merindukan kekasih kita, yaitu Allah, ketika kita bertemu dengan kekasih kita ingin berlama-lama, kita ingin berlama-lama. Kita harus melewati, melepaskan jiwa dan raga. Raga kita lepaskan, jiwa kita keluar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah bertemu, kita pasti akan mau bercerita banyak. Dengan kekasih kita akan bercerita banyak. Ya Allah, saya telah membuat sesuatu yang itu bisa dinikmati oleh kalian ramai, bisa dinikmati oleh kaum muslimin semua. Ya Allah, saya merindukan dirimu. Ini loh sesuatu yang telah saya buat di dunia, sehingga ya, bukti kita bahwasanya kecintaan kita kepada Allah ini yang sudah kita buat di dunia ini. Kita pasti pengen banyak bercerita dengan kekasih kita. Oh, saya kalau pergi mau makan baca dekat dulu, kemudian
10.000 santri. Kemudian untuk makannya saya memiliki perusahaan yang itu mensupport untuk makan selama mereka mondok di pondok kami. Itu adalah salah satu yang manis yang akan kita ceritakan kepada Allah. Makanya berlama-lamalah kepada Allah untuk bercurhat, bercerita. Nah, bagaimana ketika kita mau cerita, ya harus ada bahan yang harus kita bawa untuk diceritakan. Ya Allah, saya sudah membantu Masjid Jogokarian ini dengan menyumbangkan satu kamar di atas menjadi penginapan, di mana penginapan itu hasilnya untuk operasional Masjid Jogokarian. Ya Allah, saya sudah menyumbangkan, mewakafkan tanah saya di sana ini untuk kemaslahatan umat. Nah, itu yang perlu kita ceritakan ketika kita bertemu dengan Allah, sehingga ada doa yang makbul, doa yang makbul. Nanti di akhir cerita. Jadi ketika kita sudah bercurhat, berbagi rasa dengan Allah SWT, inilah masa-masa kita bertemu dengan Allah. Kapan lagi kita mau bertemu Allah? Karena selama di dunia ini kita kan tidak mungkin bertemu Allah. Bahkan Allah muncul, gunung saja hancur, tidak kuat menahan kekuatan Allah. Gunung saja hancur, apalagi manusia seperti kita, pasti tidak akan kuat. Nah, waktu inilah yang kita rindukan. Bagaimana kita merindukan berjumpa dengan kekasih kita. Karena ketika kita dulu sebelum hadir di dunia ini sebagai makhluknya Allah, kita itu sudah dipertemukan dengan Allah, tapi kita sudah lupa. Sebelum kita lahir, kita berada di alam barzakh. Nah, ini adalah Allah yang menciptakan. Ya, dari mana? Saya. Ketika kita hadir di dunia, ada hijab yang membatasi antara kita dengan Allah. Oke. Bagaimana kita mau dekat dengan Allah kalau kita tidak mengamalkan? Seperti ini. Ketika kita punya harta di LHKPN, pelaporan harta kita 5M misalkan. 5M, kita memiliki rumah, satu rumah yang seharga 1M dan properti lain. Kemudian kita berkata kepada diri kita, berapa investasi akhirat yang sudah kita investasikan untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Yang itu akhirat adalah alam di mana kita kekal di dalamnya. Pendidikan bisa berhitung, pasti sudah diajarkan matematika dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Matematika kita sudah ngotot. Ilustrasinya yang gampang seperti ini. Ketika kita membeli mobil harga yang murah, tentunya kita akan mendapatkan kualitas mobil yang rendah juga. Beda ketika kita merogoknya di atas 1M, belinya Bavaria, Alfa, dan di atasnya Audi misalkan, pasti ada harganya. Surga tidak seperti itu. Ketika infak kita 2.000, bahkan pahlawan yang pakai golok, kalau masih ada ya. Nah, kita mau berdoa kepada Allah itu seperti apa? Ya Allah, saya berinfak 2.000. Saya mengharapkan jangan firdaus ya Allah. Kira-kira apa kita mengharapkan firdaus, tapi infak 2.000. Sebenarnya kita yang akan malu untuk berdoa. Infak kita 10.000. Kemudian kita kalkulasi dalam 1 tahun, hitungannya berapa kita. Kemudian kita kalkulasi lagi
selama kita hidup, berapa tahun kita hidup? Maksimal paling-paling ya karena 60-70 lah, 70 tahun lah. Kan tidak mungkin kita bayi orok tidak imsak ya. Pasti nunggu agak besar dewasa baru berimsak. Nah itu kita kurangi masa kanak-kanak. Kemudian kita hitung sampai umur 70 tahun itu terkumpul berapa juta. Itu yang kita ganti terus. Itu yang kita gantikan untuk meraih jangan Allah. Misalnya ketika penjenengan sendiri yang mengkalkulasi, dapat sekitar 115 juta atau dapat 500 juta. Berarti kalau surga itu ada kelas-kelasnya. Berarti kita masuk di kelas yang surga. Padahal 3 miliar itu paling atas. Berarti kita nggak sampai. Tapi itu hitungan manusia. Karena Allah itu maha ngampun, maha pemberi hidayah. Ada jalur khusus yang itu tidak sesuai amalan kita. Misalkan pernah dengar cerita seorang